waktu Jokowi masih jadi gubernur, Jokowi ini malah melegalkan pemukiman yang berada di Tanah Merah itu. Lagi, Gubernur DKI yang kemarin, Anies Baswedan, justru malah memberikan IMB ya, masuk jam 5 dengan memperbaiki SDM. Yang ada, siswa-siswa ini kurang tidur karena masih ngantuk. Halo, kembali lagi di acara Riba, review berita. Bareng gue, si ahli Riba. Oke Bor, di berita pertama kali ini ada kabar duka dari saudara-saudara kita yang berada di Jakarta Utara, lebih tepatnya di Pelumpang. Jumat kemarin itu terjadi kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Penyebabnya sih katanya gara-gara kesambar petir. Nah, lebih naasnya lagi nih, ternyata ada 19 korban jiwa, 29 mengalami luka-luka, dan 3 sampai sekarang belum ditemukan. Jadi, depo Pelumpang ini jaraknya sebenarnya itu 1,5 kilometer dari pemukiman warga. Ya ini sih justru sebenarnya masih masuk zona merah ya, karena kalau terjadi apa-apa, sesuatu yang nggak kita inginkan ini, warga yang terdampak pertama pasti. Jadi Bor, sejarahnya itu luas depo Pelumpang Pertamina ini ketika dibangun itu sebanyak 151 hektar. Nah sekarang udah mengerucut dari 49 hektar, bahkan lebih kecil lagi. Dan itu mengerucut karena banyaknya pemukiman warga di sekitar depo Pertamina Pelumpang itu. Nah, kondisi yang terjadi sekarang, jadi jarak antara buffer zone dan pemukiman warga itu berjarak 1,5 kilometer, which is itu sangat rentan banget kalau terjadi apa-apa dengan warga. Nah, buffer zone sendiri itu sebenarnya kan area berbahaya, area yang dilarang untuk ditempati lah. Karena wilayah dengan resiko sangat tinggi, harusnya di situ menjadi area-area yang cukup clear lah, cukup aman. Nah, di balik kejadian kebakaran Pelumpang ini terkuaklah sebuah fakta. Menjelang pemilu 2014, waktu Jokowi masih jadi gubernur, Jokowi ini malah melegalkan pemukiman yang berada di Tanah Merah itu. Yang jelas-jelas itu wilayah berbahaya, warga pun dapat KTP. Nah dengan ini berarti kan warga memiliki kekuatan hukum yang lebih kebal karena status mereka adalah sebagai penduduk Jakarta. Harusnya tuh Jokowi ketika menjabat gubernur bisa meminimalisir keberadaan penduduk di buffer zone itu. Karena kan 2009 itu udah dibahas kalau wilayah itu menjadi wilayah bahaya. Nah ini malah dikasih KTP. Ya akhirnya warga senang di situ. Akhirnya makin banyak warga yang tinggal di sekitar Pelumpang situ. Nah parahnya lagi, Gubernur DKI yang kemarin, Anies Baswedan, justru malah memberikan IMB di wilayah Tanah Merah itu. Yang jelas-jelas itu menjadi wilayah bahaya. Nah kan sekarang kalau kayak gini gimana? Kalau ada akhirnya kejadian seperti ini, siapa yang mau disalahin? Mau salahin warga? Ya nggak bisa lah. Harusnya Anda yang di pemerintah tahu batasan wilayah bahaya dan enggaknya. Jangan sampai warga yang dijadikan korban. Jangan warga lagi yang disalahkan. Nah sekarang kalau menurut gue nih, yang terpenting tuh adalah untuk menyelamatkan warga ini, deponya yang dipindah lebih aman. Nah ini kalau kayak depo Pertamina ini kan bisa dipindah ke Pulau Reklamasi kayak yang udah dibangun, atau kemana kayak. Yang jelas jangan deket-deket iman warga lah, karena itu terlalu berbahaya kalau terjadi hal-hal seperti ini lagi. Pertamina juga harusnya mengaudit nih, ngecek lagi wilayah-wilayah depo-depo seperti Pelumpang ini nih. Sebelumnya juga kejadian kan di Balongan, akhirnya warga lagi yang terimbas. Paling enggak ngecek lah safety antara depo itu dengan pemukiman warga gimana. Terus dengan kejadian-kejadian yang di luar dugaan ini gimana cara mengatasinya. Jangan sampai warga lagi yang kena imbasnya. Semoga saudara-saudara kita di Jakarta Utara, lebih tepatnya di Pelumpang, diberi kekuatan dan ketabahan atas kejadian yang menimpa mereka ini. Dan semoga ke depan gak ada lagi kejadian seperti ini terulang. Amin. Oke Bor, sekarang kita masuk ke berita kedua. Berita kedua ini cukup wadadidau, datang dari NTT, di mana yaitu Gubernur NTT, yaitu Victor Laiskodat,
menginstruksikan para siswa untuk masuk jam 5 pagi. Buset dah, jam 5 pagi, Bor. Subuh aja kadang-kadang jam 5 lewat. Aneh juga kalau misalnya harus masuk jam 5, ya kan? Katanya, dengan masuk jam 5 ini bisa memperbaiki SDM. Apa hubungannya masuk jam 5 dengan memperbaiki SDM? Yang ada, siswa-siswa ini kurang tidur karena masih ngantuk. Wong masih ngantuk disuruh belajar, gimana mau bangkit SDM kita kayak gitu. Dan lebih kocaknya lagi nih, Bor, Gubernur NTT ini nyuruh Disdikbud untuk ngatur siswa juga tidur jam 10 malam. Bapak Victor, Bapak tahu kan PR itu banyak, belum lagi belajar. Bapak ini udah ngatur siswa datang pagi, terus tidur jam 10 malam. Bapak nggak sekalian aja tinggal bersama siswa-siswa Bapak, bikin asrama sekalian biar Bapak yang bangunin. Jadi kata Bapak Gubernur ini, persiapan 1 jam cukup lah. 30 menit buat persiapan, 30 menit buat berangkat. Nah tapi Bapak nggak tahu kan, 30 menit ini wilayahnya di mana-mana aja. Ya 30 menit kalau sekolahnya 5 meter doang mah cukup, Pak. Lah kalau yang jauh gimana, Pak? 30 menit. Dan emang transportasi udah mendukung. Emang Gojek ada jam 5 pagi kayak gitu. Bapak harusnya juga memikirkan, Pak, fasilitas penunjang-penunjang itu kalau emang mau nerapin kebijakan ini. Sekarang tuh namanya anak yang sekolah ya butuh juga bermain, butuh sosialisasi. Sekarang kalau udah tidur diatur, masuk lebih awal, ya kreativitas anak itu datangnya mau dari mana, Pak? Bapak mau ngandelin disiplin-disiplin doang. Percuma, Pak, kalau disiplin nggak punya wawasan yang luas, Pak, akibat kurang bersosialisasi. Gue sih ngebayangin ya, kalau misalnya harus masuk jam 5, terus gue lapar, udah ada yang buka belum ya? Soalnya di sini aja nih, nasi uduk buka setengah 6, tukang gorengan buka setengah 6. Kalau masuk jam 5, berarti tukang gorengan, tukang nasi uduk, atau yang jual sarapan, harus bangun lebih awal lagi dong untuk bisa nyajiin dagangannya ke anak-anak sekolah. Nah belum lagi jalanannya. Jam 5 masa ya harus padat di jalan, masih gelap-gelapan kayak gitu. Belum keselamatannya. Itu kan jam-jam rawan juga, Pak. Kejahatan sendiri rawan terjadi di jam setengah 5, Pak. Kalau Bapak bilang setengah jam itu untuk persiapan. Nah, semoga kebijakan ini benar-benar dipikirkan matang-matang agar nggak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik dari siswa ataupun dinas pendidikan. Oke, Bor, sekian Riba pada episode kali ini. Kalau lo punya pendapat lain yang berbeda dengan gue, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lo semua. Sampai jumpa di Riba Review Berita episode berikutnya bareng gua, si Ahli Riba. Bye-bye.